Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan percobaan dengan judul Baling-baling bambu. Baling-baling adalah bangun silinder dengan bilah-bilah di sisinya yang dapat berputar pada suatu poros menggunakan tenaga mesin maupun aliran angin, gas, dan cairan. Ketika berputar, baling-baling akan menghasilkan tenaga dorong yang kuat sehingga mampu menggerakkan suatu benda. Berikut adalah beberapa contoh benda yang memiliki baling-baling beserta manfaatnya. Yang pertama yaitu helikopter. Putaran baling-baling pada helikopter memberikan aliran angin dan memberikan daya angkat, sehingga helikopter dapat terbang. Yang kedua, kipas angin. Putaran baling-baling pada kipas angin memberikan aliran angin sehingga bisa dijadikan sebagai penyejuk. Yang ketiga, pesawat. Baling-baling pada pesawat akan digunakan sebagai penggerak dan pengubah energi di udara. Yang keempat, kincir air. Baling-baling pada kincir air akan bergerak jika terkena aliran air dan dapat digunakan untuk membantu kegiatan manusia. Yang kelima, blender. Baling-baling pada blender akan berputar jika diberikan aliran listrik dan dapat menghaluskan bahan makanan. Yang keenam, kapal. Baling-baling pada kapal digunakan untuk menghasilkan energi gerak sebagai pendorong kapal. Berikut adalah prinsip kerja baling-baling bambu. Yang pertama, gaya pegas, yaitu gaya lenting pulih yang dihasilkan oleh benda lentur. Pada baling-baling, gaya pegas ini akan menghasilkan energi potensial dan energi gerak. Sehingga pada saat baling-baling ditarik, maka akan menghasilkan energi potensial, yaitu energi yang tersimpan pada benda yang menyebabkan benda bergerak. Benda bergeraknya adalah baling-baling terlontar ke atas. Yang kedua, hambatan udara, yaitu gaya yang diberikan udara kepada suatu benda bergerak. Hambatan udara adalah gaya yang diberikan udara kepada suatu benda bergerak. Gaya ini berlawanan dengan gerak benda tersebut. Beberapa contoh peristiwa yang memanfaatkan hambatan udara yaitu sehelai daun jatuh tidak secepat buahnya, sebuah uang kertas jatuh tidak secepat kapur, dan sehelai kertas jatuh tidak secepat bola kertas. Peristiwa-peristiwa ini terjadi karena adanya hambatan udara yang mengenai benda-benda tersebut. Permukaan sehelai daun, sehelai kertas, dan sehelai uang kertas lebih luas dibandingkan buah, kapur, serta bola kertas. Sehingga hambatan udara yang dihasilkan akan semakin besar, maka pergerakan turunnya akan semakin lambat. Berikut adalah beberapa macam-macam gaya selain gaya pegas. Yang pertama, gaya magnet. Gaya yang diakibatkan oleh magnet. Misalnya ketika kita mendekatkan magnet batang pada paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet. Gaya magnet bersifat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Yang kedua, gaya gravitasi. Gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap segala benda di permukaan bumi. Adanya gaya gravitasi menyebabkan kita tetap dapat berdiri di atas permukaan bumi dan tidak melayang-layang di udara. Yang ketiga, gaya gesek. Gaya yang dihasilkan dari dua benda yang bergesekan. Contohnya yaitu gesekan antara cakram dan kampas rem, serta penggunaan pada amplas kayu. Yang keempat, gaya listrik. Gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik misalnya terdapat pada sisir dan penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut kering, sehingga dapat menarik sobekan kertas-kertas kecil. Pada percobaan baling-baling bambu, pada saat baling-baling ditarik dan dilepas,
maka baling-baling akan terlontar karena adanya gaya pegas. Kemudian akan turun dan berputar secara perlahan karena adanya hambatan udara yang mengenai baling-baling tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan alat bahan serta langkah kerjanya. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada percobaan baling-baling bambu. Alatnya ada dua, yakni gunting dan cutter. Sedangkan bahannya ada tusuk sate, double tip, 2 buah karet gelang, plastik mika, dan juga paperclip. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan cutter dan tusuk sate. Kemudian, kita belah tusuk sate menjadi 2 bagian dengan cutter secara hati-hati. Nah, ketika membelah tusuk sate, ini seukuran dengan plastik mika. Apabila sudah terbelah menjadi 2 dan merasa bahwa tusuk satenya terlalu tebal, kalian bisa menyisir tusuk sate supaya menjadi lebih tipis. Sisir secara berhati-hati. Nah, apabila dirasa sudah tipis, kita akan bengkokkan tusuk sate secara perlahan, jangan sampai patah. Kita bengkokkan perlahan-lahan ke kiri dan ke kanan. Apabila sudah renggang, kita ganti ambil paperclip yang nanti akan ditempelkan pada bagian bawah tusuk sate dan ikat secara kuat menggunakan karet gelang. Apabila sudah terikat dengan sempurna, kita ambil 1 karet gelang lagi yang akan kita masukkan ke lubang paperclip seperti ini. Lalu ditarik. Apabila sudah selesai, kita singkirkan. Selanjutnya, kita ambil plastik mika, gunting di bagian yang tidak bersatu membentuk sudut segitiga. Nah, apabila sudah, kita akan beri double tip di salah satu sisi plastik mika. Jika sudah, kita buka double tipnya. Lalu, ambil tusuk sate yang telah kita belah tadi dan tempelkan plastik mika ke bagian dalam tusuk sate. Lakukan ke sisi yang lainnya. Hasilnya adalah seperti ini. Cara memainkannya yaitu dengan memegang salah satu ujung plastik mika seperti ini dan menarik karet menggunakan sisa tusuk sate seperti ini dan lepaskan. Amati apa yang terjadi.
Sekian pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.